Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali di podcast Devi. Kali ini tema kita adalah fitrah perkembangan. Oke teman-teman, sepertinya saya tidak akan bosan untuk mengingatkan bahwa pendidikan berbasis fitrah itu ibarat kita menjadi seorang petani ya, karena kita akan menumbuhkan sebuah benih. Nah, jadi teman-teman, segala yang ada di muka bumi ini memiliki sunatullah, tahapan pertumbuhannya masing-masing. Hal ini berkaitan dengan dimensi waktu dan kehidupan. Ibarat pertumbuhan sebuah pohon yang ditanam mulai dari benihnya. Ada masa benih ditanam, lalu muncul tunas, tumbuh menjadi semai, mulai tinggi menjadi tiang, hingga tumbuh menjadi pohon, lalu mulai berbunga dan berbuah. Nah, dalam setiap tahapan itu terdapat cara dan tujuannya masing-masing sesuai dengan sunatullah. Maka tidak berlaku kaidah lebih cepat lebih baik, dan juga jangan terlalu lambat, karena segala sesuatunya akan indah bila tumbuh pada waktu yang sudah Allah tetapkan. Jadi teman-teman, inilah yang disebut dengan fitrah perkembangan, di mana pada saat kita mendidik fitrah anak, maka semua fitrah yang 7 fitrah sudah kita bahas sebelumnya itu harus sesuai dengan tahapan fitrah perkembangannya. Jadi setiap kategori fitrah ada golden age-nya tersendiri sesuai sunatullah. Seperti apakah itu? Oke, begini klasifikasinya menurut Al-Quran ya. Setelah masa di dalam kandungan, lalu berikutnya adalah pertama, masa pralatih, yaitu usia 0-7 tahun, terbagi atas 2 tahapan, yaitu masa menyusu 0-2 tahun dan masa pasca menyusu sampai kepada perintah sholat 2-7 tahun. Kedua, masa preakil balik awal atau latih awal, yaitu usia 7-10 tahun, yaitu masa perintah sholat hingga boleh dipukul ketika meninggalkan sholat, dan juga kamar anak laki-laki dan perempuan dipisahkan. Ketiga, masa preakil balik akhir atau latih akhir, yaitu usia 10-14 tahun. Nah, ini masa paling kritis dalam masa pendidikan anak menuju kesiapan memikul beban syariah dan kemandirian seorang pemuda dewasa yang telah akil dan balik. Lalu keempat, masa akil balik, yaitu usia 14 tahun ke atas. Nah, pada saat ini anak sudah usia dewasa, di mana tanggung jawabnya sudah sama dengan orang tuanya ya. Nah, teman-teman, lalu golden age untuk pendidikan fitrah anak menurut klasifikasi fitrah itu ada di usia berapa ya? Nah, ini sebenarnya udah pernah disinggung ya dari yang kemarin-kemarin. Jadi masa golden age-nya ini yaitu fitrah keimanan ada di usia 0-7, fitrah belajar di usia 7-10, dan fitrah bakat di usia 10-14. Artinya kita tidak membebani anak sebelum masanya, tapi menempatkan mereka pada tempatnya sesuai masanya menurut sunatullah. Begitu teman-teman. Lalu bagaimana jika orang tua sudah membebani anak sebelum masanya? Nah, mungkin kita perlu mengingat hari pengadilan, teman-teman, di mana seorang anak mungkin mengadukan orang tuanya kepada Allah karena mereka dipaksa latih dan dibebankan beban syariah sebelum waktunya. Ya, contohnya seperti ini. Anak sudah di-drilling untuk sholat dengan tertib pada saat usia di bawah 7 tahun. Padahal Rasulullah bersabda, ajarilah anak-anakmu sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Kenapa tidak sedini mungkin sih? Ya, karena usia di bawah 7 tahun adalah masa menanamkan cinta atas Allah, Islam, Rasulullah, Quran. Dan jika cintanya sudah tumbuh, maka di umur 7 tahun nanti itu si anak akan melatih dirinya dengan syariah atas kehendaknya sendiri, begitu teman-temannya. Jadi tidak ada keterpaksaan. Jadi mereka sudah menyebutnya sendiri, jadi bukan terpaksa yang pada akhirnya membuat sholatnya kemudian hanya bersifat robotik mekanistik, jadi tanpa ruh, begitu teman-teman.
Nah, jadi teman-teman, sebenarnya seperti apa sih praktik pendidikan yang sesuai dan tidak sesuai dengan perkembangan dalam pendidikan anak? Saya akan coba paparkan ya dari sumbernya buku Fitrah Based Education dari Ustadz Hari Santosa almarhum, dari mulai pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas. Oke, pertama adalah program pendidikan usia dini, yaitu usia 3-6 tahun. Fokusnya itu adalah bermain. Jadi kegiatan yang sesuai perkembangan adalah permainan tanpa akhir, bukan lingkungan kelas buatan, lalu jam sekolah yang singkat, bukan jam sekolah yang panjang. Ada waktu tidur siang, dan bukan waktu tidur siang dan istirahat yang ditiadakan. Lalu pembelajaran informal sepanjang waktu, bukan instruksi untuk keterampilan akademik formal, misalnya membaca, menulis, matematika, dan sains. Lalu keterlibatan orang tua di sekolah, bukan adanya PR. Berikutnya adalah kebanyakan waktu dipakai untuk bergerak dan belajar, bukan menuntut belajar di meja untuk waktu yang lama. Lalu pendokumentasian pengalaman anak dan apa yang mereka temukan tentang dunia, jiwa, dan alam mereka, bukan dengan tes standar. Kemudian program berpusat pada anak, bukan program berpusat pada guru. Lalu tidak ada alat berteknologi tinggi, sebaliknya banyak pengalaman multi indrawi. Jadi bukan dengan komputer, televisi, atau internet. Lalu banyak waktu bermain tak terstruktur, bukan dengan kelas dijadwalkan menjadi unit-unit pendek. Berikutnya adalah ada banyak peluang untuk kegiatan spontan, bermanfaat, dan menyenangkan. Bukan jam sekolah dibagi sesuai dengan mata pelajaran. Lalu menghargai integritas, keutuhan, dan kebijakan anak kecil, bukan dengan pembuatan tujuan instruksional untuk anak. Berikutnya, yang terakhir, salah satunya contohnya lagi adalah membiarkan anak memilih kegiatannya sendiri. Nah, bukan dengan membuat seluruh siswa terlibat dalam satu kegiatan secara bersamaan. Berikutnya adalah program pendidikan sekolah dasar, yaitu usia 7-10 tahun. Fokus dan temanya adalah mempelajari alam semesta. Kegiatan yang sesuai perkembangannya seperti apa? Yaitu pertama, ruang kelas yang membuka dunia nyata, baik secara harfiah maupun kiasan ya, bukan lingkungan kelas buatan. Lalu yang kedua, membaca, menulis, dan matematika yang berhubungan dengan penemuan dunia nyata, bukan penekanan terlalu besar pada membaca, menulis, dan matematika. Lalu ketiga, bahan pelajaran otentik yang biasanya menjadi bagian dari dunia nyata, internet, sastra, perlengkapan seni, alat-alat sains, artefak buatan, dan lain-lain, bukan buku pelajaran, lembar kerja, dan buku kerja. Berikutnya, eksplorasi siswa pada dunia nyata yang dipandu oleh guru, bukan program pengajaran tertulis. Dan terakhir, belajar berdasarkan pertemuannya dengan dunia nyata, menghasilkan gagasan, wawasan, pencerahan, renungan, pengamatan, dan sebagainya, bukan program belajar berbasis fakta. Nah, teman-teman, berikutnya adalah program pendidikan sekolah menengah pertama, yaitu usia 11-14 tahun. Fokus dan temanya di usia ini adalah perkembangan sosial, ekonomi, dan metakognitif. Kegiatan yang sesuai perkembangannya, yang pertama adalah suasana sekolah yang aman, bukan suasana sekolah yang tidak aman. Kedua, komunitas belajar yang kecil saja, bukan sekolah besar dan tak bersahabat. Yang ketiga, hubungan dengan orang dewasa yang bersahabat, bukan interaksi dengan orang dewasa yang tak bersahabat.
Lalu yang keempat adalah pembelajaran yang melibatkan siswa, bukan dengan kurikulum yang terpisah-pisah. Yang kelima, teladan positif, bukan teladan buruk atau malah tidak ada teladan. Yang keenam, strategi metakognitif terintegrasi pada semua pelajaran, bukan strategi metakognitif terbatas pada matematika dan membaca saja. Lalu berikutnya, yang ketujuh adalah aktivitas seni ekspresif bagi semua siswa. Jadi jangan sampai tidak ada program seni yang signifikan. Lalu yang kedelapan, fokus pada kesehatan dan kebugaran. Jangan tidak ada program kesehatan dan kebugaran yang berarti. Yang kesembilan adalah kurikulum yang penuh melibatkan emosi, bukan pengalaman belajar yang datar secara emosi. Lalu berikutnya, peran siswa dan pengambilan keputusan. Jadi bukan dengan lingkungan belajar yang dikontrol oleh guru dan administrator saja. Dan terakhir, menghormati dan menghargai suara siswa. Jadi bukan suara siswa tak didengar atau dihargai. Jadi begitu teman-teman untuk apa kegiatan yang sesuai perkembangan dan tidak sesuai dengan perkembangan untuk usia sekolah menengah pertama. Oke teman-teman, yang terakhir adalah program pendidikan sekolah menengah atas, yaitu usia 15-18 tahun. Nah, fokusnya untuk usia ini adalah menyiapkan siswa hidup mandiri di dunia nyata. Mari kita lihat kegiatan yang sesuai perkembangannya itu seperti apa. Oke, yang pertama adalah komunitas belajar kecil, bukan sekolah besar yang tak bersahabat. Nah, kemudian yang kedua, akademik berbasiskan karir. Jadi bukan lagi penelusuran kemampuan. Berikutnya adalah kerja praktik. Jadi bukan hanya terlalu banyak duduk di dalam kelas. Lalu berikutnya adalah latihan kewirausahaan, bukan tekanan akademik yang berlebihan. Dan juga usia ini kegiatan yang sesuai perkembangannya adalah magang, bukan hanya hubungan siswa guru yang tak bersahabat. Jadi harus sudah ada magang ya di usia ini. Dan terakhir, masyarakat demokratis. Jadi bukan kebijakan yang tak boleh salah. Nah teman-teman, itu tadi kegiatan yang sesuai perkembangan dan yang tidak sesuai dengan perkembangan, mulai dari usia dini hingga SMA. Jadi dari masing-masing tahapannya itu ada caranya masing-masing sesuai dengan fitrah perkembangannya. Jadi teman-teman, sebetulnya jika kita mengenyangkan hak anak pada waktunya, maka ia akan melaksanakan kewajibannya pada waktunya. Oke teman-teman, demikian ya yang bisa saya sampaikan mengenai fitrah perkembangan ini. Untuk referensi, saya membaca buku Fitrah Based Education dari almarhum Ustadz Hari Santosa. Semangat berbagi kebaikan. Saya Devi pamit undur ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.